Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyil hadil amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-mutahharin wa ba'd. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat selain Nabi. Dalam artian, selain Nabi itu Al-Qur'an dapat memberikan syafaat, malaikat dapat memberikan syafaat, orang-orang soleh dapat memberikan syafaat. Namun di mana letak perbedaannya? Syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'atun khasun lin nabi, syafaat yang sifatnya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafa'atun li ghairin nabi, syafaat yang sifatnya umum, selain nabi dapat memberikan syafaat. Nah, mana saja syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka syafaat yang khusus untuk nabi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syafa'atun li faslil qada, syafaat untuk dimulainya hari perhitungan atau yaumul hisab. Bahwa hari perhitungan tidak akan dimulai sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar hari perhitungan itu dimulai. Manusia menunggu di mahsyar di mana posisi matahari 1 mil di atas kepala. Saking panasnya hari itu, ada orang yang berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami tidak sanggup lagi di sini, kami ingin pergi dari tempat ini walaupun ke neraka." Maka yaumul hisab atau hari perhitungan tidak akan dimulai sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar hari tersebut dimulai. Itulah syafaat yang pertama, disebut dengan syafa'atun li faslil qada. Yang kedua, yang mana ini juga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atun minal kubur ilal kusur, bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, dari kubur, bangkit dari kubur langsung ke kusur, langsung ke istana, langsung ke surga. Berapa jumlahnya? Maka di dalam hadis disebutkan, innallaha wa'adani sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kata Nabi, ada 70.000 di antara umatku yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. 70.000. Saya jadi orang yang ke 70.000 tidak masalah, yang penting masuk. 70.000 orang. Lalu kemudian Nabi meminta agar jumlah bilangan tersebut Allah tambahkan. Bapak, Ibu, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, seandainya kita punya anak, seandainya kita punya adik, kita kasih adik atau anak kita uang 70.000, kemudian dia minta tambah, sepaling tidak kita tambah, kita genapkan menjadi 100.000. Nabi ketika Allah janjikan 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab, Nabi minta kepada Allah agar jumlah bilangan tersebut ditambahkan. Lalu kemudian Allah tambahkan bukan menjadi 100.000. Berapa Allah tambahkan? Wa ja'ala likulli alfin sab'una alfan. Di setiap kelipatan 1.000 itu ada 70.000 orang di belakangnya. Dalam artian 70.000 dibagi 1.000 sama dengan 70. 70 dikali 70.000 sama dengan 4.900.000 di antara umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan daripada orang tersebut. Namun 4.900.000 ini bukan jumlah bilangan pasti. Dia bisa saja ditambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat yang kedua, syafa'atun minal kubur ilal kusur, dari kubur langsung ke istana. Kemudian yang ketiga, ini juga masih khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atun li ahlin nar ilal jannah, bahwa ada orang yang ketika ditimbang amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikan. Kalau seandainya amal kebaikan lebih banyak, amal kebaikan lebih berat, maka tempatnya adalah di surga. Tapi kalau seandainya amal keburukan lebih banyak, amal keburukan lebih berat, maka tempatnya adalah di neraka. Ada orang yang ketika ditimbang amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikan, maka orang ini pun masuk ke dalam neraka, digeret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Ketika digeret oleh malaikat, dia bertemu dengan seorang pria. Apa kata pria ini kepada malaikat? Wahai malaikat, kenapa engkau geret dia ingin masuk ke dalam neraka? Malaikat pun menjawab, karena amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Bisakah engkau timbang ulang dengan secari kertas ini di amal kebaikannya?
Kemudian malaikat pun menimbang kembali antara amal kebaikan dan amal keburukannya. Diletakkan secari kertas yang diberikan oleh seorang pria tadi. Kemudian ketika ditimbang ulang, amal kebaikannya menjadi lebih banyak daripada amal keburukannya. Kemudian orang yang seharusnya masuk neraka tadi bertanya kepada pria tadi, "Siapa dirimu? Saat ini tidak ada orang yang memperdulikanku. Istriku entah kemana, anakku entah kemana. Tidak ada yang peduli denganku. Siapa dirimu dan apa secari kertas yang engkau berikan tadi sehingga yang seharusnya amal keburukanku lebih banyak menjadi amal kebaikanku yang lebih banyak oleh karena secari kertas yang engkau berikan tadi?" Lalu pria ini pun menjawab, "Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secari kertas yang aku berikan adalah solawatmu untukku ketika engkau hidup di dunia." Jadi rugi sekali kalau seandainya pada hari kiamat kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai tidak bertemu? Mungkin salawatnya kurang. Maka rugi sekali kalau seandainya kita tidak bersolawat. Kalau seandainya kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, itu adalah syafaat yang ketiga, syafaatun li ahlin nar ilal jannah. Ada orang yang seharusnya masuk neraka, namun dia tidak jadi masuk neraka, dia masuk surga berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang sifatnya umum. Kalau yang pertama tadi syafaat yang sifatnya khusus, dalam artian hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang syafaat yang sifatnya umum. Dalam artian Al-Quran dapat memberikan syafaat, malaikat dapat memberikan syafaat, orang-orang saleh dapat memberikan syafaat. Mana syafaat yang sifatnya umum? Syafaat yang sifatnya umum ada dua. Yang pertama, syafaatun li takhfifil azab. Syafaat untuk meringankan azab. Ada orang yang ketika ditimbang amal keburukannya lebih banyak dan dia ditetapkan, divonis masuk ke dalam neraka selama katakanlah 7 hari. Lalu karena dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang-orang soleh, yang seharusnya dia divonis selama 7 hari di dalam neraka, maka diringankan azabnya mungkin menjadi 1 hari, mungkin menjadi 1 jam, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, syafaatun litakhfifil azab adalah syafaat untuk meringankan azab. Al-Quran, malaikat, orang-orang soleh. Maka tidak ada ruginya kalau seandainya kita berkawan dengan orang soleh. Orang soleh ini dapat meringankan azab seandainya na'udzubillah kita masuk neraka karena amal kebaikan kita tidak cukup. Orang soleh dapat meringankan, maka berkawanlah di dunia ini dengan orang-orang soleh. Seandainya orang soleh ini mengingat kita, maka di akhirat juga nanti dia akan mengajak kita hidup sama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syafaat yang pertama yang sifatnya umum, syafaatun li takhfifil azab. Yang kedua, syafaat yang sifatnya umum adalah syafaatun li raqiyil jannah, syafaat untuk meningkatkan tingkatan surga. Karena surga ini tingkatannya berbeda. Mungkin saja kita dengan orang-orang yang kita sayang, ayah kita, ibu kita, adik kita, istri kita, suami kita, mungkin tidak satu tempat sama-sama di surga. Namun kita bisa meminta kepada Allah, ya Allah, orang yang kita sayangi tidak di surga di tempat yang sama dengan kita. Kita meminta kepada Allah agar sama satu tempat di surga. Itulah syafaat yang kelima yang bisa diberikan oleh Al-Quran, oleh orang soleh, oleh malaikat, disebut dengan syafaatun li raqiyil jannah. Itulah perbedaan syafaat Nabi dan perbedaan syafaat selain Nabi. Semoga bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas tentang dusta atau 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap di channel ini, jangan kemana-mana. Klik subscribe, share, bagikan, like, komen, sebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.